Bang, harusnya benda Aza itu basketnya, bukan runningnya. Oke, siap. Halo guys, Dimas di sini. Dan kalau kemarin kita sempat bahas runningnya Aza, sekarang kita back to the root-nya Aza, yaitu di basketball shoes. Nah, sedikit cerita aja, gue agak kaget ternyata sekarang DBL itu collab-nya sama Aza ya. Kalau sebelumnya kita ngelihat mungkin track record-nya DBL collab itu produknya memang bagus lah, terpercaya. Nah, sekarang Aza yang diajak collab ya, artinya kan ada something nih di barangnya Aza ini ya, terutama terkhusus yang collab sama DBL ini. Ini adalah artikel yang gue perlu nyontek dulu namanya ya. Aza Fundamental 3.0 win streak ya. Nah, satu hal yang langsung kelihatan ketika kita buka boxnya dan lihat sepatunya, memang buat teman-teman yang sering pakai sepatu basket langsung ngerti ini tuh barang bener ya, bukan asal-asalan bikin. Itu sih impresi pertama yang gue lihat waktu unboxingnya. Nah, gimana dengan kualitasnya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Ini dia Aza Fundamental 3.0 win streak. Sebelum mulai gue mau disclaimer dulu, gue belum ahli di sepatu basket, jadi tolong koreksi kalau ada yang salah di review gue. Tapi setidaknya kita akan mencoba mereview semaksimal mungkin dari apa yang kita paham dan tahu. Mudah-mudahan ini bisa sesuai dan bisa benar. Seenggaknya kita akan melihat dan membedah sedetail mungkin sampai teman-teman juga bisa ikut menikmatinya ya. Jadi please sekali lagi, terutama buat teman-teman yang udah pernah pakai, tolong koreksi di mana gue salah. Pertama kita lihat dari segi upper dulu. Jadi identifikasi di sini ada beberapa material sekaligus. Yang pertama itu adalah meshnya. Ya, ini dominan meshnya warna putih kalau yang di colorway ini. Kemudian kita lihat ada TPU juga di sini ya, sebagai mudguard lumayan gede, dan ada material suede dan kulit sintetis. Dua-duanya sintetis guys. Nah, ini lumayan menarik juga, ada ekstra lubang di belakang ini ya. Ini buat bikin kayak semacam runner's note-nya kalau dirasa kurang supportnya. Tapi apakah kurang? Jawabannya nanti akan kita bahas di kenyamanan dan performance ya. Sekarang gue mau bahas dari segi materialnya dulu. Dari segi meshnya, ini terlihat kuat. Nah, gue coba tarik dengan alat ya. Ternyata hasilnya memang beneran kuat. Dia bisa menahan beban sampai 5,5 kg force. Ya artinya apa? Kalau dari skala rata-rata kita, dari 1 sampai 5 gitu ya, dimana 5 itu sudah dihuni oleh rata-rata mesh yang terbaik, yang terkuat. Ya, dia juga menghuni di angka yang sama ya, dimana rata-rata 5 itu sudah tembus 5 kg force ya untuk ketahanannya. Oke, ini bagus berarti kan. Gimana dengan ketahanan Dremelnya alias buat gesekan? Nah guys, di sini gue mau kasih contoh lagi sama kalian. Gimana sih dari skala 1 sampai 5, rata-rata di angka 5 itu ya kayak Aza ini. Dia itu gesekannya nggak ada yang visible ya, jadi hampir-hampir nggak ada kerusakan sama sekali. Ini bagus banget ketahanannya terhadap gesekan. Artinya apa? Artinya kalau soal mesh-meshannya ini kalian pakai nih hari-hari, terus ada hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata dia bisa bertahan dengan baik di bagian meshnya. Gokil ya. Nah, kita lihat lagi juga dari TPU-nya seperti apa. TPU-nya ini sebenarnya tambahan yang manis saja, karena fungsinya satu untuk ya mudguard ya jelas. Terus yang kedua, dia juga untuk menjaga shapingnya, terutama dia di bagian depan. Yang ketiga, jelas untuk estetika. Nah, setidaknya semuanya sudah on point, tapi gimana dengan kekuatannya? Karena ya namanya TPU, kekuatannya memang biasa-biasa aja sih. Dan di sini TPU-nya itu ya habis lah di detik 10. Nah, kebuka ya, langsung kena meshnya. Tapi ya namanya tadi kita lihat meshnya kuat ya, tetap bagus-bagus aja. Ini kalau dari skala kekuatan TPU-nya aja, dari skala 1 sampai 5, dimana 1 itu biasanya langsung habis, 2 itu adalah habisnya di atas 9-10 detik gitu ya, 3 itu on average rata-rata, jadi habis sebagian aja, kerusakannya masih minimal gitu kan. Nah, ini adanya di angka 2 tuh, kalian bisa lihat ya hasilnya teman-teman, itu baru sebagian ya. Nah, kita lihat juga di sini ada suede-nya. Gue berharap banyak sama suede-nya. Hasilnya gimana? Kita coba Dremel yang ternyata dia average aja rata-rata ya, bukan yang bagus banget, yang hampir-hampir nggak ada damage atau yang damage-nya sedikit. Enggak, dia ada damage-nya visible tapi tidak jebol, yang artinya itu ya rata-rata dari material-material suede dan suede sintetis yang pernah kita tes. Gimana dengan lining dalamnya? Lining dalamnya ini juga ternyata cukup baik ya. Dia nggak langsung jebol, dia masih ada sedikit kekuatannya, sedikit resistennya. Ya jebolnya baru di detik-detik terakhir. Nah, itu mendapatkan rankingnya ya average 2 sih ya untuk kondisi seperti ini.
Jadi itu pengetesan kita terhadap materialnya. Jadi dia materialnya cukup badak, cukup bagus, bahkan beberapa titik ya. Meshnya ini sangat badak ya, sangat badak sekali terutama. Overallnya memang ini adalah bahan yang sangat menarik untuk digunakan terutama di harga yang under 500. Wow, ini kita dapatnya banyak banget nih ya. Ternyata di under 500 bisa dapat sebagus ini. Tepuk tangan dong buat Aza ya. Nah, pemilihan tali juga terbilang baik ya. Ini pas aja dengan tali kayak gini, nggak gampang keluar-keluar, nggak gampang geser-geser. Jadi pemilihannya sudah oke semuanya dan kita berikan rating 7,2 dari 10 yang artinya memang secara rata-rata dia sudah cukup bagus dan sudah cukup baik ya. Gimana dengan bagian dalam, sedikit kita intip-intip ya. Di bagian dalam kita melihat ada insole yang karakternya itu lebih kayak memory foam. Terus kita lihat juga ada midsole ya. Ini sih midsole-nya karakternya Eva ya. Eva banget, jadi bukan yang empuk. Dia cukup aja, nggak keras banget juga. Memang kalau di compare sama banyak sepatu basket berteknologi tinggi, iya ini jadinya kerasa agak keras. Tapi percayalah, nanti kita akan bahas di performance-nya, untuk shock absorption-nya tidak buruk ya. Terus kalau kalian lihat juga tidak ada teknologi yang gimana banget di sini toh. Ini begini aja ya, wajar ya, harganya juga nggak nyampe 500.000. Terus untuk keempukannya seberapa sih sebenarnya? Ternyata mirip-mirip ya insole dan midsole-nya. Dimana di midsole kita dapatkan 18 sampai 19,5 HA reading durometernya. Sedangkan di insole kita dapat di 17 sampai 19 HA, berkisar segitu konsisten ya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk standar empuk ya ini udah lumayan empuk. Cuman nggak squishy aja karakternya gitu ya. Nah, untuk outsole-nya ini bahan rubber dan non-marking juga, harusnya cukup kuat ya. Dimana kita juga lihat untuk ketebalannya 3,2 mm. Nah, apa kabar kalau kita Dremel selama 30 detik? Ternyata sisanya itu 2,2 yang artinya dia cuma berkurang 1 mm aja. Dan kalau kita lihat nih skala kita rata-rata, dia adanya di 8 ya dari 10 gitu ya rata-ratanya. Jadi kita berikan ya rating tadi ya 8 dari 10 untuk material outsole-nya. Jadi untuk material sendiri udah cukup baik di angka 7,8 ya. Beberapa catatan tambahan dari gua, mungkin untuk detail-detail ya ada yang menarik juga, pull tab-nya di sini dan bagian belakang konstruksinya ini memudahkan ketika kita masukin kaki ke dalam sini. That's good. Kemudian kulit dan kulit sintetisnya juga dipilihnya yang terbilang baik ya. Jadi udah cukup menarik, pemilihan dari midsole-nya sudah cukup baik. Gimana dengan konstruksinya? Ini konstruksinya sudah bisa dikatakan baik. Gimana gua menemukan kalau kekuatan lemnya ini sudah kuat sekali. Di absen dulu sedikit demi sedikit ya. Dari upper ke outsole ini sudah bagus banget, sudah kuat banget. Dari shock liner ya yang di upper sini kemudian ke midsole itu cukup aja, nggak buruk tapi nggak jelek juga. Di beberapa titik terutama di ujung-ujungnya itu masih sangat kuat sekali lemnya. Kemudian kita lihat lagi dari outsole ke midsole ini juga kuat sekali. Ya, jadi detail-detail yang lain pun kita bisa lihat dari segi trouble stitch itu sudah rapi, lem-leman juga rapi ya, di bonding dengan sempurna, dengan sangat baik, dan kalau ada clean up pun udah nggak kelihatan di sini. Artinya memang pengerjaannya itu sudah sangat teliti sekali, padahal dibuatnya di Indonesia loh ya. Yang artinya apa? Tangan-tangan Indonesia sudah sangat terampil untuk bikin sepatu sekelas gini. Kalau gue pribadi sih sudah menilai konstruksinya layak diberikan rating 8 dari 10, ya artinya bagus ya. Gimana dengan kenyamanannya? Kita lihat dari segi berat, sepatu ini tuh bukan sepatu yang ringan, dia ada di 387,1 gram. Gue nggak tahu apakah ini termasuknya medium atau sudah agak berat ya. Tolong teman-teman yang lebih paham sama sepatu basket dikasih aja masukannya. Tapi yang jelas kurang lebih segitu ya, karena banyak hal positif juga di sini ya, selain penggunaan materialnya yang dari Eva yang pasti lebih berat. Ini ada guardnya, tambahan-tambahan di sini. Ini cukup gede juga, ya itu juga satu ya menambah bobot. Dan faktor-faktor tadi material-material yang tebal dan tough itu juga membuat bobotnya lebih berat lagi. Tapi nggak masalah sih kalau menurut gue, apalagi ketika di harga segitu. Yang akan pakai itu biasanya adalah anak-anak sekolahan yang masih budget conscious. Ya budgetnya masih terbatas gitu ya, dan kita akan butuh sepatu-sepatu yang badak, dan ini bisa jadi juga jawabannya. Kemudian lebar toe box-nya itu lumayan ya, di size 43 ternyata kita dapat 101,9 mm. Wow, ini lumayan ya, lumayan lebar. Tapi tunggu dulu, karena faktanya kita menemukan meskipun bagian bolnya di sini lebar, ternyata taperingnya cukup agresif, jadi mengecil. Nah, ini penuturan tester kita saat main, bagian kelingkingnya itu sangat tertekan ya. Tertekan kayak dalam kondisi negara apa gitu ya, tertekan sekali warganya. Ini
lumayan ketekan nih di sini ya. Itu salah satu faktornya karena taperingnya. Jadi sebenarnya dia lebar tapi taperingnya mengerucut. Nah, ketekan. Belum lagi ada material ini tambahan di sini, ini juga keras dan menekan ke dalam. Apakah jelek? Enggak juga. Ini akan sangat disukai buat kalian-kalian yang butuh fitting yang sangat snug atau ngepres. Karena apa? Dari beberapa penuturan pemain, dari yang gue tahu ya, fitting-fitting ngepres ini menurut mereka lebih mudah untuk kontrolnya. Jadi buat teman-teman yang butuh speed work dan kontrol, ini fitting-fittingnya lebih cocok menurut penuturan beberapa teman-teman. Sekali lagi ya, kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Jadi itu mungkin gue tambahan aja buat insight teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya kita lihat juga dari segi instep, ini juga tinggi ya, itu 75,8 mm. Jadi bisa dibilang bagian sini tuh akan jadi longgar kalau fitting-fittingnya nggak bagus. Tapi untungnya dia punya locking itu bagus. Kita dapat pressure point untuk lockingnya tuh ternyata ada di 2 titik, di sini sama di sini ya, dimana ini kan semuanya tali ya, nggak kayak beberapa sepatu luar yang ada pakai strap tambahannya gitu. Ini nggak, semuanya full pakai tali. Ternyata di titik sini dia bisa ngepres dengan cukup baik, nahannya dengan cukup baik ya pas permulaan area fam punggung kaki. Nah kemudian di sini di ujung ini juga diikat di sini kan. Nah posisi di sini tanpa masukin ke extra lace-nya itu sudah memberikan pressure yang pas gitu ya, fitting yang pas juga bisa kita dapatkan di sini. Nah, jadi artinya bagus sih dari segi support versus sama kenyamanannya pun dari fitting-fittingnya ternyata cukup baik, meskipun yang bagian punggung kakinya tinggi juga tidak ada gangguan sama sekali, malah jadinya enak. Kemudian kita lihat lagi, kita dapat panjang solnya itu 27,5 cm, artinya cukup aja. Nah ini yang menjadi pertanyaan, dengan fitting seperti tadi dan panjangnya seperti ini, perlukah kita upsize misalnya? Menurut gua enggak. Kalian harus beradaptasi aja dengan sepatu ini, atau ya cari yang fittingnya lebih cocok sama kalian. Karena begitu pengalaman kita nih, begitu dinaikin size-nya, fittingnya malah jadi nggak enak. Jadi pakailah size kalian biasa kalau mau pakai sepatu ini. Itu ya temuan gue ya. Untuk breathability ternyata cukup adem, jadi meskipun mesnya tebal-tebal sekali kayak gini, sirkulasi udaranya masih bisa terjadi ya. Kita amati juga masih ada sedikit rongga-rongga, tapi ini terutama karena fittingnya sih, karena fittingnya cukup oke ya, masih bisa ada sedikit sirkulasi udara di sepatu ini, sedikit loh ya. Nah tapi yang jelas pengalaman pakai sepatu ini adalah relatif adem. Kita lihat lagi juga dari segi heel drop, gue nggak tahu ya buat anak-anak basket ini penting atau enggak, karena gue temukan stack di belakangnya itu 37 mm dan bagian depan 22,3 mm, yang artinya kita dapat heel dropnya 14,7, dan ini kalau buat standar sepatu lari misalnya ini tinggi nih. Biasanya nih kita butuh yang agak lebih rendah heel dropnya, biar apa? Load ke lututnya nggak terlalu berat. Nah gue nggak tahu apakah di sepatu basket seperti itu juga atau enggak, apakah mengganggu atau enggak, karena ya catatan aja ini heel dropnya tinggi gitu ya. Tapi beberapa kali kita perhatikan sepatu basket itu rata-rata melakukan hal yang sama, heel dropnya itu tidak terlalu tinggi, kecuali mungkin Jordan kali ya Jordan 1 ya, yang sepatu basket jadul. Nah sisanya kebanyakan memang agak tinggi-tinggi nih. Kalau teman-teman ada yang paham soal ini, boleh komen di bawah biar gue juga belajar dari teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi untuk overall kenyamanannya sebenarnya fine ya, nggak buruk sama sekali, terbilang baik di angka 7,5 untuk ratingnya. Nah, gimana dengan performance-nya? Performance-nya kita akan buka pembahasan dari gripnya dulu ya. Namanya sepatu basket, pembahasan grip itu penting ya. Ternyata gripnya di lapangan indoor terutama, dia bagus sekali ya. Ini non-marking soalnya kayak begini ya. Jadi kita rekomend juga untuk main indoor. Kemudian tambahan menarik adalah dari shock absorption-nya ya kan, dengan teknologi yang minim seperti ini, ternyata ketika dipakai jump and landing tidak ada shock yang berasa banget gitu mengganggu ke kaki kita. Artinya apa? Dia bisa diabsorb dengan baik di sepatu ini ya. Meskipun juga kita lihat midsole-nya ini tidak berasa empuknya ya. Kita udah bahas tadi ya. Eva kayak begini doang. Jadi plus minus. Ini untuk keempukan memang bukan sepatu ini, bukan segalanya, tapi untuk shock absorption-nya dia sudah proper sebagai sepatu basket. Itu ya dicatat ya teman-teman. Kemudian heel support-nya ini juga ternyata sangat baik sekali. Ditambah juga tadi support di bagian collar-nya, fitting-fittingnya udah bagus ya. Tambahan sedikit, gue nggak tahu ini juga penting buat kalian atau enggak, tapi torsional rigidity-nya ini rigid, dan gue menemukan beberapa sepatu basket bagus pun seperti ini ya rigidnya. Kemudian lateral rigidity juga rigid sama ya, gue menemukan banyak dari sepatu basket luar pun rigidity-nya seperti ini
Jadi kalau ada yang paham kenapa seperti itu tolong dijelaskan ya, barangkali bisa membantu kita di kolom komentar. Jadi ini cukup oke ya overall-nya kalau gue perhatikan banyak yang mengikuti pakem brand-brand luar atau brand nasional yang sudah lebih lama main di basket. Kayak begitu. Jadi thumbs up sih kalau menurut gue ya. Kemudian mungkin tambahan aja, pengereman itu juga berfungsi dengan baik dengan non-marking soalnya ini. Ya tadi kan berkaitan dengan gripnya juga ya. Nah, artinya kita berikan performance-nya itu di angka 7,5. Cukup oke ya buat sepatu di harga under 500.000 seperti ini. Sebelum gua kasih ratingnya, ini gue mau bahas dulu mungkin yang kelewat sedikit catatan adalah posisi idealnya. Jadi temuan kita sepatu ini tuh cocok untuk berbagai posisi, tapi kalau boleh rekomendasi, tes kita merekomendasikan khususnya untuk satu forward, yang kedua adalah big man, dan yang ketiga adalah center. 3 posisi inilah yang rasanya akan lebih cocok untuk sepatu ini. Dan dengan rating 7,65, rasanya nggak salah di BL ngajakin Aza collab ya sebagai partnernya mereka. Ini sepatu sangat-sangat proper, sangat-sangat bener, dan kurang lebih juga bisa dibilang beginner friendly untuk buat teman-teman yang sering main basket, terutama main basket tiap hari ya. Kita sih approve ya kalau kalian mau ambil sepatu ini, juga sangat menarik. Menurut gua harganya sangat good deal. Di harga under 500 kita bisa dapat banyak sekali hal-hal positif dan sudah badak di sepatu ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.